Saya ingin santapan kali ini partisipan saya berbagi cerita yang mencengangkan berhubungan dengan aborsi. Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Wina, kelahiran tanggal 30, sering disakiti pria. Menurut pengakuannya, almarhum ayahnya pernah mengikuti komunitas kepercayaan ilmu gaib. Apakah ini karma buruk yang diturunkan? Win! Wina! Win! Win! Sini! Gila kamu ya? Kamu pikir aku perempuan apa? Win, dengerin aku, Win. Benci sama kamu. Kamu kok marah-marah kayak gini sih? Aku itu cuma... Aku benci sama kamu. Jahat kamu, Ndra. Kamu ngapain sih? Sini dulu, sayang. Sini dulu, sayang. Kamu jahat banget. Aku pikir kamu baik. Sini, kamu. Andra! Kamu jangan macam-macam sama aku. Aku punya foto kamu. Dan aku nggak segan-segan buat sebarin semua foto kamu ke media sosial. Kamu mau? Hah? Biar seluruh dunia tahu aib kamu itu apa. Tapi ternyata aku gak nyangka kamu setega itu. Pak! Kamu tuh emang bener-bener keterlaluan ya. Semenjak kamu ikut aliran yang gak bener itu, hidup kamu tuh hancur berantakan. Cuma diam di kamar. Gak mau mandi, gak mau kerja. Kamu pikir anak istri kamu tuh gak butuh biaya? Hah? Gak butuh makan? Kamu bener-bener laki-laki yang gak bertanggung jawab. Sekarang kamu mau pergi dan gak ninggalin uang sama istri kamu. Jahat kamu! Mama udah dong, jangan emosi gitu, Ma. Diam kamu! Kamu belain dia? Iya! Dia itu orang yang gak tahu diri. Sekarang dia mau pergi. Mau bertapa. Gak jelas. Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu nggak tahu kan? Aku pergi bertapa supaya dapat ilmu. Kamu nggak tahu? Di setiap sudut-sudut rumah ini banyak setan sama jin. Aku yang ngerasain. Aku tuh bertapa supaya keluarga kita baik-baik aja. Kamu nggak ngerasain sih. Halah, ngomongin jin, ngomongin setan, rumah tangga kita nggak beres itu gara-gara kamu. Apa kamu? Papa! Diam. Papa kenapa sih? Kok Papa tega sih ngelukain Mama kayak gini? Enggak. Pak, Mira, Papa, Mira nggak usah kejar dia. Mira, nggak usah kejar dia. Nggak, Mama tunggu sini. Mira, Tunggu tahu diri. Pak Wina mau bicara sama Papa, Pak. Papa jangan pergi dong, Pak. Kasihan sama Wina, sama Mama. Papa kenapa sih jadi kayak gini? Papa pergi demi kebaikan bersama. Rumah ini kayak neraka, Wina. Dan Papa minta kamu percaya. Kalau nanti Papa dapatkan wangsit dari leluhur, kita akan dapatkan kedamaian di rumah ini. Papa keterlaluan. Papa nggak boleh pergi. Dulu kita hidup damai, Pak. Sebelum Papa ikut aliran itu. Sekarang, Wina selalu lihat Papa berantem terus sama Mama. Wina ngerasa Papa bukan Papa Wina yang dulu lagi. Jin dan setan tuh gak nyata, Pak. Dia cuma ada dalam diri manusia, dalam diri Papa. Dan neraka itu Papa yang ciptain, Pak. Tolong Papa berubah. Jangan bikin Mama stres terus, Pak. Diam! Lepasin Papa. Enggak. Lepasin! Maafin Papa. Pak. Mama.
ya? Papa kamu sekarang udah pergi. Mau nggak mau sekarang kamu yang harus mencukupi kebutuhan keluarga kita. Tapi Wina kerja apa, Ma? Percuma aja ya kamu mama kuliahin sampai lulus S1. Kamu ini sama sama papa kamu, malas kerja. Gak ada gunanya. Ma, Wina tuh lagi usaha, Ma. Wina tuh udah ngelamar di mana-mana, tapi belum ada hasil. Sama aja kamu sama papa kamu, cuma bikin susah. Halo, Gak usah kamu telepon-telepon aku lagi, Indra. Aku udah gak mau berhubungan sama kamu. Aku benci sama kamu. kamu pikir kamu bisa lepas dari aku? Kamu nggak tahu, aku masih simpan foto kita bermesraan berdua. Aku nggak takut buat sebarin semua foto kita ke media sosial. Mau Instagram, Facebook, Twitter, apapun sosial media itu. Supaya seluruh dunia tahu. Apa sih maksud kamu, Indra? Cukup! Kamu gak capek apa teror aku terus? Aku udah muak sama kegilaan kamu. Ya kalau kamu nggak mau aku ganggu lagi, ya kamu harus mau dong ketemu sama aku. Atau enggak, kamu bakal tahu apa akibatnya. Win, kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa. Malam-malam kayak gini kamu mau kemana? Aku duluan ya. Win, Andra! Aku gak suka dengan cara kamu neror aku. Mulai sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Maksud kamu? Semenjak kelakuan kamu kemarin, aku udah gak bisa jalanin lagi sama kamu. Sekarang, jangan pernah teror-teror aku lagi. Win. Andra, kamu ngapain? Ah! Wina! Ada di mana sih, Andra? Wina! Bagus ya? Anak macam apa kamu? Mama capek-capek seharian kerja jungkir balik. Bukan disediain makanan, kamu malah enak-enakan tidur. Bangun! Ma, Wina lagi sakit, Ma. Nggak enak badan. Diam kamu, alasan aja. Kamu tuh ya anak nggak tahu diri. Sama aja sama papa kamu, manusia nggak guna. Ma, Wina sakit, Ma. Ampun. Ma, kamu tuh harus kasih pelajaran dari kamu. Ma. Ya Allah, Ma. Mama Wina nggak sengaja. Ma, Mama Wina nggak sengaja. Pergi kamu dari sini. Pergi, aku muak sama kamu. Hah? Pergi! Pergi! Belum, kuncinya. ya Pak. Terima kasih ya Pak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setidaknya kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Ya, meskipun keadaannya sederhana ini, tapi cukuplah buat kamu istirahat. Kion, makasih banget ya. Aku udah gak tahu lagi deh mau ngomong apa sama kamu. Win, kamu baik-baiknya di sini ya. Aku harus pergi sekarang. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku bakalan sering di sini kok. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oh ya, ini kuncinya. Aku pergi sana ya. Iya. Dion, Ya. Kenapa, Win? kenapa sih? Kamu baik banget sama aku. Gue juga nggak tahu, Win. Kenapa gue baik sama lo. Gue selalu ingin menjaga dan melindungi lo. Udah, Win. Aku pergi dulu ya. Yaudah, hati ya.
Neng. Neng Wina. Ini Bapak, Neng. Neng Wina. Loh. Gak dikunci. Astagfirullahaladzim. Neng Wina. Gimana keadaan saya? Apakah kamu sudah menikah? Belum. Apa kamu punya seorang pacar? Ada apa emangnya? Begini Mbak, Mbak tuh sekarang hamil. Andra! Andra buka pintunya! Wina, akhirnya kamu kesini juga. Kamu pasti kangen kan sama aku? Oh, aku tahu. Pasti kamu mau berduaan kan sama aku? Aku sekarang hamil! Dan ini akibat perbuatan kamu. Kamu jahat tau gak? Aku benci deh sama kamu. Apa aku nggak salah dengar? Gak mungkin, Win. Kita cuma ngelakuin itu semua sekali. Gak mungkin kamu hamil, gak mungkin. Jangan pernah kamu ngebantah kalau ini darah daging kamu. Aku cuma lakuin ini sama kamu, Ndra. Kamu gak usah sos cuci deh, Win. Gak mungkin kita ngelakuin itu cuma sekali dan kamu sekarang udah bisa hamil. Emang kamu pikir aku bodoh apa? Tega kamu ya nerahin aku kayak gitu. Kalau kamu gak mau tanggung jawab, aku bakal laporin ke orang tua kamu atau aku akan laporin ke polisi karena kamu udah perkosa aku. Win, kamu tenang dulu. Win, tenang dulu, Win. Aku janji, aku bakal tanggung jawab. Dan aku bakal nikahin kamu. Tapi nggak sekarang. Kenapa? Ya, gimana cara dapetin biaya buat kita nikah? Aku masih kuliah. Aku belum kerja, aku belum ada penghasilan sama sekali. Lagian orang tua aku juga belum tentu boleh ngizinin aku nikah sama kamu. Terus gimana? Nyok, gue butuh bantuan lo. Saya itu selalu haus kasih sayang, makanya saya selalu ingin punya pacar yang sayang sama saya. Lalu saya berbuat seperti itu dan ternyata saya harus melakukan aborsi karena tidak ingin diketahui oleh orang tua saya. Gendra, Ayo, Win. Ayo. gila kamu ya? Win, kamu harus. Sebelum perut kamu makin membesar, Win. Aku janji sama kamu, aku akan membina hubungan yang benar. Pernikahan yang benar, Win. Kamu bisa ya ngomong kayak gitu? Terus kalau terjadi apa-apa sama aku gimana? Dia itu udah pengalaman. Udah ribuan orang berhasil sama dia. Pokoknya kamu sekarang ada di tangan yang tepat, Win. Enggak, Andra. Pokoknya aku takut aku mau pulang aja. Win. Kamu dibantuin malah ngeyel ya. Kamu udah siap hamil di luar nikah. Biar semua orang tahu kalau kamu punya anak haram. Tetap gak mau. Gak bisa. Ada apa? Bawa dia masuk. Ayo. Enggak mau, bukan Ayo. mau. Ih. Ah. Win. Tunggu, Win. Win, kamu ini dari mana sih? Wina,
bilang sama aku. Sebenarnya ada apa sih? Tadi aku ketemu sama Bapak Kos. Bapak Kos bilang katanya kamu mau bunuh diri. Sekarang kamu datang, kamu nangis. Aku nggak ngerti, coba kamu jelasin sama aku. Dion, aku hamil. Kamu hamil? Tega-teganya lo ya! Apa ini? Apa ini? Lu ngerasain gua, bro. Dia malas gua, bro. Wah, ajar aja. Sini lo, lu mau beli temen gua. Ayo. Tolong jangan pukulin dia nggak salah. Kan itu cewek lu. Malah ngebela dia. Kalian semua bubar sih. Ayo. Jahat Londra, jahat. Kenapa pukulin Dion? Dion nggak salah. Udah. Apa? Jadi sekarang kamu belain dia? Hah? Win, aku pikir kamu udah nemuin cowok yang pas buat kamu jawab soal. Kenapa nggak dia aja sekalian? Dia rela babak belur kayak gitu. Karena aku tahu. Pasti dia cinta kan sama kamu. Jangan sembarangan lo. Sama tinggal. Aku doain kalian yang terbaik. Maafin aku ya, Yan. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Enggak, Win. Kamu nggak salah. Ini Andra yang salah. Dia itu memang manusia yang nggak punya perasaan. Sekarang aku udah nggak tahu lagi Yon harus apa. Hidup aku tuh udah hancur. Cukup, Win. Cukup. Bayi itu akan terlahir suci dan tidak berdosa. Kalau Andra tetap gak mau bertanggung jawab sama kamu, biar aku aja. Apa? Kamu mau bertanggung jawab? Enggak, Yon. Enggak, aku nggak bisa. Kamu terlalu baik buat aku. Win, dengerin aku. Aku ngelakuin semua ini bukan karena aku kasihan sama kamu, bukan karena kamu teman aku, tapi karena aku memang benar-benar mencintai kamu, Win. Win, izinin aku untuk ambil tanggung jawab ini, Win. Aku akan menyayangi kamu dan anak kamu sebaik mungkin. Sekarang kita pikirin bagaimana caranya kita kasih tahu mama kamu tentang rencana pernikahan kita ya. Apa? Kalian mau menikah? Hah? Kamu nggak mikir apa? Nikah itu pakai duit, Wina. Kamu belum kerja. Belum berbakti sama orang tua. Nyusahin aja kamu. Gak. Pokoknya mama gak setuju. Tapi mah, Bu, mohon maaf sebelumnya, tapi Ibu harus tahu kalau saya sangat mencintai anak Ibu. Hah? Apa? Cinta? Kalian pikir kalian bisa kenyang hanya dengan makan cinta? Wina, mendingan kamu kerja yang benar ya. Kamu tuh banyak hutangnya sama mama dan kamu harus membayarnya. Ma, Wina mohon, Ma. Restuin Wina sama Dion. Cuma Dion yang baik, Ma. Cuma Dion yang mau jagain Wina. Kamu pikir di dunia ini cuma satu-satunya dia yang bisa membahagiain kamu? Hah? Kamu pikir mama ini kamu gak anggap? Hah? Mama mengandung kamu selama 9 bulan, melahirin kamu dengan susah payah. Ketika papa kamu gak peduli, mama yang potong-panting cari kerja untuk biaya makan kamu, untuk biaya kuliah kamu. Dasar kamu anak gak bersyukur. Ampunin Wina, Ma. Cukup mau udah ampunin Wina. Ya. Kalau kamu berpikir selama hampir 20 tahun ini kamu mama campakan, kamu boleh pergi dari sini. Pergi kamu. Dan jangan pernah kembali. Mama sudah tidak anggap kamu anak mama lagi.
Enggak. Oh. Kamu lebih bersabar lagi ya. Semoga betul kita lebih sabar. Ibu perlahan akan mengertinya. Apa? Kamu mau menikah? Dion, kamu itu datang dengan tiba-tiba ke sini dan membawa perempuan yang tidak Mama kenal. Mama, memangnya apa salahnya kalau Dion mau nikahin Wina, Mah? Menikah itu tidak gampang. Kamu itu masih muda. Pekerjaan kamu pun serabutan. Dan perempuan ini, Mama tidak tahu bebet, bobot, dan bibitnya dia. Kamu yakin dia itu dari keluarga baik-baik? Mama ini udah keterlaluan. Pokoknya Mama tidak setuju kalau kamu menikah dengan dia. Dion, kamu mau kemana, Dion? Dion! Wina! Win! Jangan pergi, Win. Kita hadapi sama-sama. Aku akan bertanggung jawab sama kamu. Tanggung jawab apa? Lo gak perlu pikul apapun beban yang gue tanggung sekarang. Dan bener kata nyokap lo. Gue dari keluarga gak bener, makanya gue hancur sekarang. Gue gak mau nyeret-nyeret lo lagi. Lo pergi. Win. Udah. Mulai sekarang lo gak usah cari-cari gue lagi. Lo jangan pernah kenal sama gue lagi ya. Anggap kita gak kenal. Ngapain kamu kesini? Tolongin sayanya. Kamu yakin? Ya sudah, ayo. Semenjak saya habis ngelakuin aborsi itu, saya tiba-tiba pada malam itu pas mau tidur saya nggak merasakan apa-apa, tapi saya kebangun subuh merasakan perut saya sakit luar biasa. Dan pas disentuh itu terasa benjolannya, ternyata itu saya kanker. Kanker? Dokter sudah memvonis kamu kena kanker? Awalnya itu dibilangnya miom, terus udah diangkat, itu sebesar segini. Lalu setelah dioperasi, hasilnya itu diteliti, ternyata itu ada indikasi kanker. Cervix? Bukan, Rahim. itu telur, namanya dysgerminoma. Au! Ah! Au! Perutku. Au! 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 Kenapa nih perutku? Au! Ih! Ah! Kenapa nih perut aku? Kok ada benjolan? Jangan-jangan... Saudari Wina? Iya dok, gimana hasil pemeriksaan saya? Menurut hasil check up yang sudah dilakukan sebelumnya, Mbak Wina mengalami dysgerminoma, yakni kanker ovarium.
Iya Mbak, Mbak harus rajin untuk check up. Permisi. Ya Allah, apakah ini balasan yang harus aku terima karena aku sudah melakukan aborsi? Kenapa aku begitu cepat menerima karma? Iya, Ma. Apa? Oh, meninggal. Hakim, inna kalamina mursalin. Mama. Sudah Wina, sudah ikhlaskan papa kamu. Aku gak pernah nyangka kepergian papa akan secepat ini. Apalagi kematiannya sangat tragis. Papa ditemukan meninggal di samping sebuah makam di gunung. Ternyata papa bertapa 40 hari 40 malam. Tanpa makan dan minum. Meski papa bukanlah sosok yang ku kenal seperti dulu. Tapi kepergiannya tetap menyisakan luka yang dalam. Terutama buat mama. Mama udah berhari-hari loh, gak makan, gak mandi. Nanti mama sakit. Yuk makan yuk, Ma. Ngapain kamu masih ada di sini? Pergi kamu dari rumah ini. Pergi! Kok mama ngomongnya gitu sih? Kamu nggak sudi lagi ya kamu. Mama serius ngusir Wina? Kita tuh cuma tinggal berdua, Ma. Halah, kamu tuh sama aja sama papa kamu. Mama tuh udah capek ngadepin kamu. Kamu sama papa kamu sama-sama nggak berguna. Pergi, 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 Ma, pergi. kalau emang udah gak ada orang yang pengen aku hidup di sini, lebih baik aku tinggalin aja dunia ini daripada aku di dunia tapi aku tersiksa. Wina? Astagfirullahaladzim. Ngapain dia di jembatan? Jangan-jangan dia mau... Aku salahnya. Wina, kamu ini apa-apaan sih? Win. Kamu ngapain nolongin aku? Aku udah gak mau hidup. Win, tenang Win, kamu masih punya aku. Sekarang kamu boleh nangis sepuas kamu. Kamu boleh teriak sekencang-kencangnya, tapi tolong kamu jangan mencoba buat hilangin nyawa kamu. Aku ini hina. Aku ini udah hancur. Aku gak pantas buat kamu. Win, tolong kamu jangan berpikir seperti itu. Ya, kamu sabar ya.
Jangan bersedih, Wina. Apa? Jadi bayi yang ada di kandungan kamu itu? Ya Tuhan, Win. Maafin aku, Yon. Aku gak ada cara lain. Aku takut. Tapi lo gak sendiri, Win. Ada aku. Kok kamu setega itu sih? Gila ya? Dia tuh makhluk hidup, dia bernyawa. Bisa-bisanya kamu setega itu? Iya, aku emang jahat, Yon. Iya. Tapi aku gak ada pilihan lain. Cuma ini satu-satunya cara buat gak ngebebanin aku dan orang lain. Kamu pikir aku gak sakit? Aku sakit. Cap pembunuh seumur hidup melekat di diri aku. Dan sekarang aku udah dapet karmanya. Selain diusir sama mama, papa meninggal. Dan sekarang aku kena kanker. Kanker? Jadi kamu punya kanker? Astagfirullahaladzim. Masih stadium 1. Kamu tahu kan kalau kanker itu nyebarnya cepat banget. Aku takut, Yun. Tapi mungkin ini hukuman dari Allah. Astagfirullahaladzim. Win. Kamu tuh masih muda, Win. Gak seharusnya kamu menanggung beban sebesar ini. Sedangkan aku gak bisa apa-apa padahal aku sangat sayang sama kamu. Mungkin ini karma yang harus aku tanggung. Aku udah pilih jalan yang salah. Aku kurang bersyukur. Tapi aku ikhlas. Aku siap terima ini. Kalau emang ini jalan yang harus aku lalui. Tapi gak gini caranya, Win. Ini tuh gak adil, kamu gak akan kuat. Aku percaya Allah kasih ini semua ke aku. Karena dia juga percaya kalau aku bisa lalui ini semua. Wow. Andra, Seru banget ya? Ada dua sejoli. Menjalin cinta. Peluk-pelukan, nangis-nangisan. So sweet banget ya. Andra. Muka kamu gak usah sok kaget kayak gitu. Kau pikir kamu bisa lepas dari aku? Hah? Ngapain kamu sini? Aku udah gak ada urusan ya sama kamu. Jangan pernah kamu nongolin muka kamu lagi depan aku. Udah mulai berani ya? Asal kamu tahu ya, aku gak akan segan-segan buat ngebongkar rahasia busuk kamu sama mama kamu sendiri. Ada cowok licik. Kamu beraninya main ancam aja ya? Terserah kamu ngomong apa. Tapi aku udah gak sabar buat lihat reaksi mama kamu. Kalau mama kamu tahu kamu pernah gugurin janin kamu sendiri. Gila kamu? Berani kamu ya? Dion! Dion bangun, Dion. Dion. Masih sehat lemah, Dok? Iya. Dasar kamu perempuan tidak tahu diri. Anak saya menderita itu gara-gara kamu. Sampai-sampai dia mengorbankan hidupnya hanya untuk kamu. Enggak, Tante. Tapi Tante dengar. Cukup! Mulai saat ini, kamu jangan pernah menemui anak saya lagi. Sekarang dia sekarat. Jangan, Tante. Sudah tidak ada alasan lagi buat kamu. Oh, dokter. Gimana kondisi anak saya, dokter? Kami sudah berusaha dengan tenaga, tapi Tuhan berkehendak lain. Maksud dokter?
anak ibu sudah meninggal dunia. Kami permisi dulu ya, Pak. Tidak. Tidak mungkin. Coba kamu lihat. Itu semua gara-gara kamu anak saya sampai meninggal. Enggak, Tante. Gimana ya bakal kayak gini? Saya. Kamu dasar, kamu membawa. Pergi kamu dari sana. Pergi kamu. Pergi kamu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini ya Allah? Hamba gak kuat, hamba pasrah ya Allah. Saya sedih ngeliat Wina. Ya, sabar ya, Wina. Apa? Anak saya kena kanker. Iya, Bu. Satu-satunya jalan yang harus dilakukan hanyalah dengan jalan operasi untuk mencegah agar tidak menjalar ke seluruh tubuh, apalagi pasien masih stadium 1. Semakin cepat melakukan pengobatan, semakin besar kemungkinan untuk sembuh. Pak, silahkan dioperasi. Lakukan yang terbaik buat anak saya, Pak. Agar anak saya selamat, Pak. Tolong, Pak. Lakukan yang terbaik. Baik, Bu. Kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Dok. Permisi, Bu. Saya masih ada urusan lain. Mama. Akhirnya kamu sadar juga, Nak. Maafin Mama ya. Mama tuh udah jahat sama kamu. Win, Mama nggak tahu loh kalau kamu sakit kanker. Kenapa sih kamu dari awal nggak bilang sama Mama? Makasih ya, Ma. Udah perhatian sama Wina. Tenang aja, ini kan udah kewajiban Mama sama anaknya. Ya Allah. Kenapa begitu berat beban yang aku tanggung? Kenapa aku selalu jadi beban buat orang-orang sekeliling aku? Kenapa bukan aku aja yang terima karma ini, ya Allah? Kenapa harus Dion? Ya Allah, aku gak sanggup. Aku gak mau kalau sakit ini bakal jadi beban buat Mama dan orang-orang sekeliling aku. Kayaknya aku harus pergi. Kalau aku tetap di sini, aku cuma jadi manusia sial buat orang lain. Aku cuma jadi beban buat orang-orang yang aku sayangin. Iya. Aku harus pergi. Wina, Win, kamu mau kemana, Win? Wina, kamu kan belum sembuh, Nak. Win, maafin Mama ya. Mama sudah jahat sama kamu. Bisa kan kamu buka lembaran baru? Maafin Wina, Ma. Wina pergi bukan karena mau melarikan diri dari Mama. Tapi Wina membuktikan kalau diri Wina berharga. Dan Wina gak mau. Mama kena karma Wina. Karma? Karma apa, Win? Cerita sama Mama, karma apa?
Enggak, Mama. Wina harus pergi. Wina! Win! Mama, Kamu pulang, Nak. Mama sakit. Kita ke dokter ya, Ma? Tapi kamu harus janji ya. Janji. Mama mau pergi ke dokter kalau kamu kembali pulang ke rumah ini, Nak. Andra! Wina. Kamu udah diterima lagi sama keluarga kamu. Tapi, apa dia tahu kalau kamu adalah seorang pembunuh? Ngomong apa kamu? Pembunuh apa? Jangan asal ngomong ya kamu ya. Oh, jadi selama ini ibu nggak tahu apa-apa. Astaga. Apa ibu nggak tahu kalau anak kandung ibu sendiri, dia udah hamil dan dia udah aborsi anaknya ke dukun. Oh, jadi selama ini ibu nggak tahu apa-apa. Astaga. Apa ibu nggak tahu kalau anak kandung ibu sendiri, dia udah hamil dan dia udah aborsi anaknya ke dukun. Apa? Hamil? Wina! Apa benar kamu? Iya, Ma. Sebelum Wina kanker, Wina sempat hamil. Aku Wina. Kenapa, Win? Kenapa? Wina dijebak, Ma. Ma. Ya Allah, Ma. Wina, biarin aja dia nyusul sama kayak Dion. Biar mati sekalian. Pembunuh! Lo udah ngancurin hidup gue, tau gak? Gue gak tahu sama lagi, Ndra. Lo tuh udah ngancurin hidup gue. Lo bunuh Dion. Terus sekarang lo berharap Mama meninggal. Itu jahat, tau gak? Jahat! Dasar wanita. Jangan berharap kamu bisa lepas dari aku. Aku bakalan. Lepaskan dia di situ. Kamu sudah dikepung. Maju sini. Emang gue gak punya nyali? Hah? Maju! Hei! Bangun, Ma. Bangun. Saya ingin Wina melakukan karma baik di sini karena saya lihat kamu juga orang yang baik, mendirikan fanbase di sosial media berhubungan dengan komunitas kecil, dan kamu adalah orang-orang yang survive dari cancer dan cancer survival, dan saya mau kamu memberikan support buat mereka juga, dan ada gathering dan mereka bisa terhibur dan bisa lebih semangat untuk hidup. Iya, Kak. Itu aja yang karma baik yang harus kamu lakukan. Hari ini Tante mau bacain cerita dongeng. Siapa yang mau denger dongeng? Saya. Semuanya mau ya. Kalau gitu mau ceritanya tentang apa? Hantu. Kok hantu? Serem. Serem ya. Terus apa yang lain mau cerita apa? Hewan. Hewan. Terus? Aku orang. Orang. Hewan apa orang nih jadinya nih? Orang. Seperti yang dibilang Kak Roy dan Kak Robi, karma buruk bisa dirubah menjadi karma baik. Dengan sikap baik, perbuatan baik. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Dan saya akan selalu melakukan perbuatan baik, agar karma baik selalu mengiringi hidup saya. Dan saya tidak lagi menjadi perempuan yang dipinahkan.